Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui perkuliahan virtual melalui Google Classroom pada sore hari ini. Selawat berakhirkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi, Bapak Johari Jamal STH IMA. Yang saya hormati kawan-kawan dari kelas MPI 4B yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Nafri Hardiansyah, nomor induk mahasiswa 2030103058, dan saudari saya Miftahul Jannah, nomor induk mahasiswa 2030103050, akan mempresentasikan PowerPoint dari makalah yang telah kami susun dengan materi judul PowerPoint kami yaitu pendidikan jasmani dan pendidikan rohani dalam Al-Quran. Pertama, kita memahami terlebih dahulu yang namanya pengertian pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani yaitu sebuah proses pembelajaran yang digunakan maupun yang dilakukan oleh guru melalui aktivitas fisik yang umumnya dilakukan di luar ruangan dengan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan dalam diri, terutama dalam mengembangkan keterampilan motorik dan pengetahuan, sehingga sekaligus pengembangan kesehatan dan kebugaran serta keterampilan dalam berpikir melalui kegiatan jasmani sehingga berpengaruh terhadap psikomotorik, kognitif dan afektif bagi peserta didik. Definisi dari pendidikan rohani adalah sebuah pendidikan dasar dari seluruh pendidikan yang berfungsi untuk menanamkan dan menguatkan potensi jiwa yang ada dalam diri seseorang untuk mengkokohkan keimanan pada diri seseorang dan mengarahkan manusia melalui naluri kemanusiaan kepada yang hak, yang benar, dan menjauhkan segala yang dilarang, yang batil. Kebenaran dan mengarahkan kepada jalan kehidupan yang berdasarkan pada esensi dan juga potensi rohani manusia yang disandarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dinamakan dengan pendidikan rohani. Pembinaan bagi seorang untuk mengembangkan segala potensi rohani yang dapat melahirkan perilaku, sikap terpuji, dan mengarahkan pembentukan kepribadian mulia sehingga bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi masyarakat. Selanjutnya kita pahami mengenai tujuan dari pendidikan jasmani ini. Sebenarnya tujuan dari pendidikan secara tersirat juga dapat kita pahami bahwa pendidikan jasmani ini bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan kekuatan, kesehatan dan kesehatan fisik kita, jasmani kita, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas pembelajaran, mengembangkan sikap sportif, tanggung jawab, jujur, kerjasama, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Tujuan pendidikan rohani. Pendapat ahli dari Rudi tahun 2011 mengatakan bahwa pendidikan rohani dalam Islam bertujuan untuk menanamkan akidah dan keimanan pada diri seseorang bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah sehingga dijelmakan dalam bentuk ibadah ubudiyah dalam semua tindakan dan pekerjaan. Itulah tujuan dari pendidikan rohani. Dan ada juga dari pendapat dari Ahmad Fakhrul Razi dan Mahfuzah tahun 2014. Ahli tersebut menyatakan bahwa ibadah adalah perbuatan fisikal yang tidak didasari dengan tauhid, yang manakala ubudiyah pula adalah perlakuan ibadah yang didasari dengan tauhid. Artinya ibadah ini didasari dengan tauhid. Dengan kata lain, ubudiyah adalah ibadah yang dilakukan dengan perlakuan zahir hati yang bebas dari unsur syirik dan persekutukan Allah. Berikut kita pahami mengenai dalil-dalil dari pendidikan jasmani. Pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 168, ayat 172 dan ayat 178-77. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168,
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Dia yang berkuasa dan diri sendiri, yang menciptakan, memberikan rezeki bagi seluruh makhluknya, dalam hal ini pemberian nikmat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa Dia membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di bumi, yaitu makanan yang halal, halal lagi baik, halalan thayyibah, dan bermanfaat bagi dirinya, tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikiran. Berikutnya kita masuk pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 ini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Dari tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang-orang yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinkron dengan apa yang dari Quran Surah Al-Baqarah sebelumnya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 juga mengenai makanan yang halal lagi baik. Berikutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 ini, uhillal lakum lailata siyamir rafa ilaihi nisha'akum. Tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Quran Surah Al-Baqarah ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang pada suatu kaum muslimin yang berbuka puasa, atau orang yang pada masa bulan Ramadan, maka dihalalkan baginya makanan, minuman, dan berhubungan badan sampai sholat isya. Ia tertidur sebelum, jika ia sudah tidur atau sholat isya, maka diharamkan baginya minum berhubungan sampai malam berikutnya. Namun Allah Subhanahu wa taala ini memberikan keringanan. Intinya dalam Quran Surah Al-Baqarah ini ada sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada suami istri, yang mana mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh pasangan suami istri. Selanjutnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat keempat. Tafsir dari Ibnu Katsir mengatakan ya Rasulullah, Allah telah mengharamkan bangkai, lalu apa yang Allah halalkan kepada kami? Maka turunlah ayat, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyiba. Mereka menanyakan kepada kami apa yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik. Itu binatang yang disembelih, artinya binatang yang disembelih baik bagi mereka, dan yang dinamakan yang thayyibat adalah segala sesuatu yang dihalalkan bagi mereka, yang diperbolehkan, yang berupa dari rezeki yang halal. Quran Surah Al-An'am ayat 118, faqulu mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatin mu'minin. Maka makanlah dari daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyembelih hewan agar halal dengan menyebut nama Allah. Tafsir Ibnu Katsir, inilah perbolehan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, itu memperbolehkan memakan binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Pengertian dari itu bahwa binatang-binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, namun sama sekali tidak diperbolehkan untuk dimakan. Artinya halal, haram untuk dimakan, tidak menyebut nama Allah. Quran Surah Al-An'am 141.
Tafsir dari Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Dialah pencipta segala tanaman, buah-buahan dan binatang ternak yang semuanya itu diperlakukan oleh Allah orang-orang musyrik sesuai dengan pemikiran mereka yang rusak, dan mereka membaginya menjadi beberapa bagian serta mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Lalu dari kesemuanya itu ada yang mereka jadikan haram dan ada yang mereka jadikan halal. Berikutnya Quran Surah Al-A'raf. Quran Surah Al-A'raf ini akan dijelaskan oleh saudari saya Miftahul Jannah. Pada Miftah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan poin-poin dari kelompok kami, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul muhsinin. Ayat ini merupakan bantahan atas tindakan orang-orang musyrik yang dengan sengaja mengerjai tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Jarir. Maka Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Dengan demikian dikatakan oleh Mujahid, Atta, Ibrahim An-Nakai, Sa'id bin Jubair, Qatadah, As-Suddi, Ad-Dahak dan Malik dari Az-Zuhri dan beberapa ulama salaf dalam memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut. Selanjutnya Quran Surat Al-A'raf ayat 160 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum tanai asyrata asbatan umama wa auhayna ila Musa izistashqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar. Tafsir dari ayat tersebut, dan kami membagi dengan mencerai-berai dan pencarkan mereka kaum Nabi Musa menjadi 12 suku, sejumlah anak-anak Nabi Yakub yang masing-masing berjumlah besar, dan telah kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Dan kami turunkan mereka man, yaitu makanan yang turun dari langit, rasanya manis seperti madu, salwa, yaitu sejenis burung puyuh, sehingga mereka tidak perlu berpayah-payah mencari makan. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 161 yang berbunyi, wa idz qila lahum kunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu hittatu wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khatayakum sanazidul muhsinin. Ayat tersebut masih dalam konteks mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel yang dibarengi dengan kecaman. Ayat ini menyatakan, dan selain nikmat-nikmat yang terdahulu, ingatlah pula ketika dikatakan Allah, diamlah di negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, kota yang dijanjikan suci oleh Allah. Selanjutnya dalil tentang pendidikan rohani. Yang pertama Quran Surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, wa ma ubra nafsi in nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Tafsir Ibnu Katsir dalam surat Yusuf ayat 53 ini, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, yang artinya sesungguhnya nafsu itu menyeluruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbu, yaitu yang dijaga oleh Allah. Pendapat ini lebih dikenal atau lebih cocok dengan rangkaian kisah ini dan kalimat makna. Selanjutnya Quran Surat Luqman ayat 28 yang berbunyi, ma khalaqalakum wala baqtukum illa kanafsin wahidah
Innallaha samiul basir. Tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Luqman ayat 28 dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, yaitu Maha Perkasa yang perkasa, memaksa dan mendominasi segala sesuatu. Tidak ada yang mampu mencegah apa yang dikehendakinya. Selanjutnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi kullu nafsin bima kasabat rahina. Tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Al-Mudaththir ayat 38 ini, Allah berfirman seraya memberitahu bahwa kullu nafsin bima kasabat, tiap-tiap diri yang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, yakni tergantung pada amalnya pada kiamat kelak. Demikian dikemukakan pada Ibnu Abbas dan lain-lain. Selanjutnya Quran surat An-Nazi'at ayat 40 yang berbunyi wa amma man khafat maqama rabbihi wa naha nafsi anil hawa. Tafsir Ibnu Katsir terhadap surat An-Nazi'at ayat 40 ini yaitu dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, yakni takut ketika berdiri di hadapan Allah dan takut akan hukum yang diberlakukan kepadanya. Selanjutnya Quran surat Al-Fajr ayat 27 yang berbunyi ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Al-Fajr ayat 27 ini, sedangkan jiwa yang bersih lagi tenang, maka ia benar-benar merasa tentram dan nyaman serta senantiasa berputar dalam lingkaran kebenaran. Maka dikatakan kepadanya tentang hari kiamat. Allah memberitahukan apa yang terjadi pada hari kiamat kelak berupa peristiwa yang sangat dahsyat dan menyeramkan. Selanjutnya Quran surat Asy-Syams ayat 7 yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha. Dalam ayat ini Allah berfirman dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Sedangkan firman-Nya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa dan kefasikan dan ketakwaan, yaitu mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan apa yang ditakdirkan untuknya. Selanjutnya Quran surat Asy-Syams ayat 10 yang berbunyi wa qad khaba man dassaha, yang tafsirnya yaitu dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya, yakni dengan membawa dan meletakkannya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga ia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Demikian